Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia Nasution dengan NIM 1905072013. Saya berasal dari kelas BK5D, program studi Perbankan dan Keuangan, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Saya akan melakukan analisis laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai pemenuhan tes 3 mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Simatupang, SE MSI. Berikut simak video yang saya lakukan. Lanjut saja. Yang pertama, kita akan menganalisis laporan posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Pada kelompok aset, yang pertama yaitu akun kas. Pada tahun 2019, akun kas senilai 850.986.356.475 rupiah, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan senilai 999.260.452.212 rupiah. Dan akun giro pada Bank Indonesia pada tahun 2019 senilai 1.480.840.234 rupiah, dan pada tahun 2020 senilai 1.714.790.346 rupiah. Akun giro pada bank lain pada tahun 2019 senilai 37.503.977.399 rupiah, dan pada tahun 2020 senilai 63.019.457.606 rupiah, dan dikurangi masing-masing sebesar 5.758.000 rupiah, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga total pada tahun 2019 sebesar 37.498.219.399 rupiah. Nah, pada tahun 2020 sebesar 63.13.699.606 rupiah. Akun surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tahun 2019 dianggap tidak ada, dan pada tahun 2020 senilai 701.464.002 rupiah. Akun pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu pihak berelasi. Pada tahun 2019 senilai 7.055.561.000 rupiah. Pada tahun 2020 senilai 7.117.198.474 rupiah. Untuk pihak ketiga, pada tahun 2019 senilai 2.167.506.535 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 senilai 1.919.119.336.551 rupiah, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai pada tahun 2019 yaitu 95.617.785.075 rupiah, sehingga nilainya
berjumlah 2.336.285.282.460 dan pada tahun 2020 dikurangi 68.556.277.992 rupiah, sehingga nilai totalnya itu 1.880.680.257.033 rupiah. Langsung ke akun aset hak guna. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan, netonya pada tahun 2019 tidak ada, sedangkan pada tahun 2020 senilai 60.761.971.282 rupiah. Dan untuk akun aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, netonya pada tahun 2019 yaitu sebesar 799.199.193.632 rupiah. Dan pada tahun 2020 sebesar 776.258.485.356 rupiah. Untuk aset tak berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi, netonya pada tahun 2019 sebesar 1.084.841.020 rupiah. Nah, pada 2020 senilai 522.113.683 rupiah. Sehingga jumlah aset pada tahun 2019 yaitu 31.736.072.910.909 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 senilai 33.317.223.069 rupiah. Selanjutnya yaitu kelompok liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, kelompok liabilitas. Pada akun liabilitas segera pada tahun 2019 senilai 637.642.963 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 senilai 638.408.965.310 rupiah. Sehingga jumlah liabilitas seluruhnya setelah ditambahkan dengan simpanan dari bank lain, obligasi subordinasi, pinjaman yang diterima, liabilitas imbalan kerja karyawan, dan liabilitas lain-lainnya pada tahun 2019 yaitu senilai 26.138.428.758 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan senilai 27.151.579.070 rupiah. Dan selanjutnya yaitu kelompok dana syirkah temporer. Jumlah dana syirkah temporer pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.196.998.191 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan senilai 2.804.995.725 rupiah. Untuk kelompok ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 yaitu senilai 3.501.065.484.000 rupiah. Nah, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar
triliun 887 miliar 790 juta 648.275 rupiah. Sehingga jumlah liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas secara keseluruhan pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 31 triliun 736 miliar 72 juta 910.909 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan senilai 33 triliun 530 miliar 317 juta 223.069 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi serta pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama yaitu pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 triliun 287 miliar 29 juta 330.826 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu senilai 3 triliun 197 miliar 556 juta 904.750 rupiah dan dikurangkan oleh beban bunga dan beban syariah pada tahun 2019 yaitu sebesar 1 triliun 99 miliar 270 juta 963.469 rupiah dan pada tahun 2020 beban bunga dan beban syariah itu sebesar 1 triliun 153 miliar 254 juta 667.391 rupiah. Sehingga pendapatan bunga dan pendapatan syariah netonya pada tahun 2019 yaitu sebesar 2 triliun 187 miliar 758 juta 367.357 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan senilai 2 triliun 44 miliar 302 juta 237.359 rupiah. Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 243 miliar 718 juta 32.384 rupiah. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 198 miliar 283 juta 748.113 rupiah. Lalu dikurangi dengan beban operasional lainnya, yaitu jumlah beban operasional lainnya pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 698 miliar 841 juta 24.873 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 1 triliun 575 miliar 868 juta 774.757 rupiah. Sehingga laba operasional pada tahun 2019 yaitu 732 miliar 635 juta 374.868 rupiah. Pada tahun 2020 laba operasionalnya yaitu sebesar 666 miliar 717 juta 210.716 rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan dan beban non-operasional. Pendapatan non-operasional pada tahun 2019 yaitu sebesar 1 miliar 913 juta 831.718 rupiah. Dikurangi dengan beban non-operasional yaitu sebesar 3 miliar 529 juta 283.618 rupiah. Dan pada tahun 2020 pendapatan operasionalnya yaitu sebesar 9 miliar 68 juta 314.360 rupiah. Sedangkan beban non operasionalnya yaitu sebesar 19 miliar 438 juta 427.850 rupiah. Sehingga laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2019 yaitu sebesar 731 miliar 19 juta 922
Rp2.968. Nah, pada tahun 2020, laba sebelum beban pajak penghasilan yaitu Rp651.347.097.226. Beban pajak penghasilan pada tahun 2019 berjumlah 186.264.498.854 rupiah, sedangkan 2020 sebesar 136.719.838.954 rupiah, sehingga laba bersihnya yaitu senilai 544.755.424.114 rupiah pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 senilai 514.627.258.282 rupiah. Sehingga jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 yaitu 586.627.780.032 rupiah, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 658.363.363 rupiah. Nah, dari keseluruhan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan laba dari 2020 dari tahun sebelumnya. Begitu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Dari kata-kata saya salah, saya mohon diberi maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.